Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengertian teori akuntansi. Yang pertama adalah arti penting dari teori akuntansi. Teori akuntansi merupakan bagian penting dari praktik. Pemahamannya oleh praktisi dan penyusun standar akan sangat mendorong pengembangan serta memperbaiki menuju praktik yang sehat. Teori akuntansi menjadi landasan untuk memecahkan masalah-masalah akuntansi secara beralasan atau bernalar yang secara etis dan ilmiah dapat dipertanggungjawabkan. Yang kedua, tentang pengertian akuntansi. Teori akuntansi sangat erat kaitannya dengan akuntansi keuangan. Pengertian teori akuntansi sangat tergantung pada pendefinisian akuntansi sebagai suatu bidang pengetahuan. Akuntansi didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan karena nilai materi dan kegiatan cukup luas, dan dalam serta telah membentuk kesatuan pengetahuan yang terdokumentasi secara sistematis dalam bentuk literatur akuntansi. Dalam arti sempit, akuntansi didefinisikan sebagai proses, fungsi, atau praktik sebagai berikut. Proses pengidentifikasian, pengesahan, pengukuran, pengakuan, pengklasifikasian, penggabungan, peringkasan, dan penyajian data keuangan dasar yang terdiri dari kejadian-kejadian, transaksi-transaksi, atau kegiatan operasi suatu unit organisasi dengan cara tertentu untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi pihak yang berkepentingan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan bagaimana akuntansi bisa disebut sebagai seni, sains, dan teknologi. Pada awal perkembangan, akuntansi bisa dikatakan sebagai keterampilan, karena orang yang akan memperoleh pengetahuan dan keterampilan, maka mereka harus terjun langsung dalam dunia praktik. Yang disebut akuntansi sebagai seni di sini adalah penerapan dalam akuntansi. Karena di dalam akuntansi itu banyak sekali pencatatan keuangan. Contohnya seperti pencatatan transaksi keuangan dalam jurnal umum, jurnal pembelian, dan sebagainya. Nah, dari pencatatan inilah akuntansi bisa disebut sebagai seni. Yang kedua, akuntansi sebagai sains. Jadi, perkembangan selanjutnya, keterampilan akuntansi ini dapat didefinisikan sehingga sudah membentuk seperangkat pengetahuan yang dapat diajarkan melalui intusiasi pendidikan. Akuntansi ini juga dapat didefinisikan sebagai proses pengesahan, proses klasifikasi, proses penyajian untuk menghasilkan informasi yang relevan bagi yang berkepentingan. Nah, akuntansi dikatakan sebagai sains, yakni ketika akuntansi banyak membahas gejala akuntansi, seperti kenapa perusahaan menggunakan metode akuntansi tertentu, faktor apa yang mendorong manajemen memanipulasi laba, dan partisipasi dalam penyusunan anggaran. Yang ketiga, akuntansi dikatakan sebagai teknologi. Nah, mengapa akuntansi bisa dikatakan sebagai teknologi? Karena akuntansi itu bukan merupakan tujuan, melainkan suatu sarana atau alat yang direkayasa untuk menghasilkan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif. Proses perekayasaan ini mengenai penyediaan jasa berupa informasi keuangan kuantitatif dengan cara penyampaian atau pelaporan informasi kepada pihak yang berkepentingan untuk dijadikan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, dari situlah akuntansi ini bisa dikatakan sebagai teknologi. Perspektif teori akuntansi. Pembahasan sebelum ini membedakan pengertian teori dan dasar taksonomi akuntansi sebagai sains atau teknologi. Bila akuntansi dilakukan sebagai sains, teori akuntansi akan merupakan penjelasan ilmiah. Bila akuntansi diperlakukan sebagai teknologi, teori akuntansi diartikan sebagai penalaran logis. Manapun perlakuan yang dianut, teori akuntansi akan berisi pernyataan yang berupa baik penjelasan ataupun pembenaran tentang suatu fenomena. Teori akuntansi juga sering dikelompokkan atas dasar perspektif lain menurut tujuan dan penekanan pembahasannya. Itu yang pertama, aspek sasaran teori. Apa sih aspek sasaran teori itu? Aspek sasaran teori merupakan teori akuntansi telah disinggung dalam beberapa uraian sebelum ini.
Aspek sasaran ini mendasari perbedaan teori akuntansi menjadi teori akuntansi positif dan normatif. Klarifikasi ini sebenarnya merupakan konsekuensi logis dari pendefinisian akuntansi sebagai sains atau teknologi. Pandangan sains akan menghasilkan teori akuntansi positif dan pandangan teknologi akan menghasilkan teori akuntansi normatif. Klasifikasi ini terjadi karena sasaran yang berbeda yang ingin dicapai atau dihasilkan oleh teori akuntansi. Penjelasan positif berisi pernyataan tentang suatu kejadian atau tindakan seperti adanya sesuai dengan fakta yang terjadi atas dasar pengamatan empiris. Penjelasan positif diarahkan untuk memberi jawaban apakah suatu pernyataan ini benar atau salah dalam kaitannya dengan kebijakan ekonomik atau sosial tertentu. Penjelasan normatif diartikan untuk mendukung atau menghasilkan kebijakan politik sehingga bersifat pembuatan kebijakan. Nah, selanjutnya yang kedua yaitu aspek tataran semiotika. Nah, akuntansi berkepentingan dengan penyediaan dan penyampaian informasi sebagai sarana komunikasi bisnis, sehingga akuntansi dapat disebut sebagai bahasa bisnis. Itu menurut aspek tataran semiotika. Nah, bahasa merupakan bagian penting dari komunikasi. Pesan atau makna yang ada di benak pengiring disimbolkan dalam bentuk ungkapan bahasa yang tepat agar makna tersebut ditafsirkan sama persis seperti yang dimaksud. Sekian penjelasan saya tentang aspek tataran semiotika dan aspek sasaran teori. Terima kasih. Oops.